Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Suryana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya, yaitu kelompok 6 dengan judul Otoritas Moneter dan Jasa Keuangan. Jadi dalam materi saya itu terdapat 6 pembahasan atau 6 subbab, yaitu yang pertama arsitektur perbankan di Indonesia, yang kedua peran BI dalam stabilitas keuangan, yang ketiga otoritas moneter di Indonesia, kemudian yang keempat otoritas jasa keuangan, yang kelima penilaian kesehatan bank, dan yang keenam atau yang terakhir adalah perkembangan perbankan di Indonesia. Jadi kali ini saya akan mengupas satu persatu dari keenam materi itu, yaitu materi yang pertama adalah arsitektur perbankan di Indonesia. Baik, sesuai dengan janji saya, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya dulu dari apa itu arsitektur perbankan di Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Kemudian fungsi dan tujuan dari API ini adalah fungsinya merupakan alat untuk melakukan perubahan dalam industri perbankan, yang kemudian tujuannya merupakan cita-cita apa yang akan dicapai oleh API ini, yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat, sehat, dan efisien guna menciptakan kestabilan keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian dalam API ini, yaitu sesuai dengan namanya, ada 6 pilar yang menurut Dr. Agus Sugiarto ini merupakan yang pertama struktur perbankan yang sehat, kemudian yang kedua pengaturan perbankan yang efektif, yang ketiga pengawasan bank yang independen dan efektif, keempat kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima infrastruktur pendukung, dan yang terakhir merupakan perlindungan konsumen. Jadi keenam hal ini merupakan hal-hal yang akan dilakukan atau ingin dicapai oleh API di Indonesia. Materi yang kedua atau subbab yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai peran bank dalam stabilitas keuangan. Jadi dalam hal ini, bank yang dimaksud adalah Bank Indonesia ataupun bank sentral, itu tidak hanya bertugas untuk menjaga stabilitas moneter saja, tapi juga untuk menjaga stabilitas keuangan. Jadi dalam melakukan kedua tugasnya ini, tugas utamanya ini, Bank Indonesia atau bank sentral memiliki 5 peran utama, yaitu yang pertama, Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, terutama perbankan. Yang ketiga, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya yang keempat, memiliki fungsi dalam riset dan pemantauan terhadap bagaimana kinerja bank-bank yang lainnya berjalan sehingga akan diperbaiki. Dan yang terakhir, memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Materi yang selanjutnya atau subbab yang ketiga merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi otoritas moneter di Indonesia ini sejak tahun 1945 terus mengalami perubahan dan juga perkembangan, yaitu yang bisa kita lihat yang pertama pada tahun 1945 ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga sistem keuangan di Indonesia agar tetap stabil, yaitu dengan membentuk bank sirkulasi, yaitu yang sekarang kita kenal dengan Bank Negara Indonesia atau BNI, dan juga Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI. Kemudian periode yang selanjutnya yaitu pada tahun 1953 dibentuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang pokok bank di Indonesia. Tujuan dari pembuatan undang-undang ini adalah untuk memperbaiki tatanan perekonomian yang ada di Indonesia.
Kemudian periode yang selanjutnya adalah tahun 1968. Jadi dalam periode ini juga sama seperti periode sebelumnya, yaitu dibentuklah suatu undang-undang yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan perekonomian agar semakin baik lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Kemudian pada fase selanjutnya, yaitu setelah krisis ekonomi, jadi Indonesia mengalami krisis ekonomi yaitu pada tahun 1997. Pada masa ini Indonesia melewati masa sulit sehingga pada saat itu dibentuklah. Sebelum saat itu dibentuk Dewan Moneter, tapi dirasa kurang mampu untuk menjalankan tugas sebagai otoritas moneter di Indonesia. Kemudian setelah masa krisis itu terlewati, ditetapkanlah Bank Indonesia itu sebagai bank sentral di Indonesia yang berfungsi untuk menjaga otoritas moneter dan juga keuangan di Indonesia. Materi selanjutnya atau yang keempat yang ingin saya jelaskan adalah tentang otoritas jasa keuangan. Jadi latar belakang berdirinya OJK ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 34 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Kemudian pengertian dari OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai dasar hukumnya. Kemudian OJK ini memiliki 6 asas. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga keterbukaan, selanjutnya yang keempat profesionalitas, yang kelima integritas, dan yang keenam atau yang terakhir adalah akuntabilitas. Kemudian materi yang kelima yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai penilaian kesehatan bank. Jadi kesehatan bank itu dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian kenapa penilaian kesehatan bank ini perlu dilakukan? Alasan yang pertama adalah sebagai tolak ukur manajemen untuk menilai kinerja bank, dan yang kedua sebagai tolak ukur tersebut menentukan arah pembinaan dan pengembangan bank-bank baik secara individual ataupun menyeluruh. Pendekatan yang bisa dilakukan untuk menilai kesehatan bank ini ada 3, yaitu yang pertama rasio permodalan, yang kedua analisis terhadap aset, dan yang ketiga adalah analisis terhadap manajemen. Aturan kesehatan bank ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Materi yang terakhir yaitu mengenai perkembangan perbankan di Indonesia. Jadi perkembangan perbankan di Indonesia ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh tidak hanya dari faktor internal perbankan saja, tapi juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar perbankan, yaitu dari sisi politik, hukum, dan sosial yang ada di Indonesia. Demikian materi dari kelompok 6 yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.